Halo sahabat Baret Hijau, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas cara kerja daripada rudal. Nah, banyak pihak memahami peluru kendali atau rudal akan meledak setelah mengenai target. Namun, beberapa jenis seperti berteknologi termobarik yang dikembangkan Rusia punya cara kerja lain karena meledak sesaat sebelum menyentuh target. Rudal jenis termobarik diketahui digunakan Rusia saat menginvasi Ukraina. Termobarik dikembangkan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1960-an. Termobarik sebelumnya sempat dijatuhkan Amerika Serikat ke pasukan Taliban di Afghanistan pada tahun 2017 dan meninggalkan lubang selebar 300 meter meskipun meledak 6 kaki di atas tanah. Rudal memiliki berbagai bentuk dan ukuran, disesuaikan tujuan tertentu. Misalnya jika ingin mengebom lokasi geografis sangat spesifik, rudal yang digunakan akan berbeda dari rudal untuk menembak jatuh pesawat musuh. Beberapa rudal dirancang hingga benar-benar mencapai target atau melakukan kontak fisik dengan target. Sementara yang lain dirancang meledak setelah cukup dekat dengan target yang diinginkan. Terdapat jenis sekrim yang berbeda di tiap rudal. Sekrim itulah yang jadi pelatuk apabila rudal harus meledak saat menyentuh target atau pada jarak tertentu dari target. Berdasarkan mekanisme aktivasinya, sekrim secara luas diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk sekrim benturan, sekrim jarak, sekrim waktu, sekrim barometrik, sekrim kombinasi, dan masih banyak lagi. Sekrim benturan bisa merespons ledakan apabila rudal mengenai objek yang diserang. Jika gagal mengenai target, maka rudal akan meledak kapanpun dan dimanapun ketika mengenai permukaan padat. Rudal jenis ini umumnya digunakan untuk menghancurkan bunker dan tank lapis baja, karena mereka memusatkan ledakan yang sangat kuat di area yang lebih terfokus. Sedangkan sekrim jarak menjadi pelatuk bagi rudal yang didesain meledak otomatis ketika cukup dekat dengan target. Ada juga yang ditentukan lebih khusus lagi, yaitu misalnya ketika jarak rudal dan target ada pada area yang ditentukan. Sekrim jarak dianggap sudah menjadi model lazim pada deretan rudal yang diluncurkan untuk menghancurkan sebuah wilayah. Sementara rudal sekrim benturan memiliki kelebihan sangat efektif melawan permukaan yang sangat keras. Rudal dengan sekrim benturan tidak efektif menimbulkan banyak kerusakan di area luas atau ketika mengenai target yang terus bergerak. Rudal dengan sekrim jarak umumnya meledak dalam jarak tertentu dari target mereka. Ada beberapa alasan mengapa meledak sebelum mengenai target. Tekanan udara dari rudal yang meledak di udara bisa menghasilkan lebih banyak kerusakan di area luas tanpa benar-benar mengenai target apapun. Saat bom meledak, pecahan peluru melempar ke segala arah yang bisa berakibat fatal baik bagi struktur maupun personel. Kemudian, gelombang kejut yang dihasilkan ledakan sebelum mencapai target bisa menjatuhkan orang, merusak gendang telinga, hingga menyebabkan kematian. Untuk mekanisme bom ledak udara, gelombang kejut yang dihasilkan ledakan rudal pertama kali bergerak menuju tanah, dan kemudian gelombang memantul. Dengan begitu, gelombang kejut terdorong ke arah lain, menghasilkan tekanan ke berbagai arah dengan energi yang besar. Hal ini menyebabkan peningkatan eksponensial dalam ledakan. Sebagai informasi, bom atom yang diledakkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II juga meledak sebelum mencapai target atau beberapa kaki di atas permukaan tanah. Nah, bagaimana sahabat Baret Hijau? Tetap dukung channel ini biar tetap memberikan informasi menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.